ke-99, Cinta Segi 5. Assalamualaikum. Mat. Hamad. Suara ketukan pintu bergabung dengan salam, dan sapaan maksa minta dibukain pintu. Walau Baby tahu, cepat atau lambat Gus Hanan akan datang karena dia tadi bilang. Tapi yang gak segini cepatnya juga, kan? Dia baru mau aja tidur. Udah datang tamunya. Walau hukumnya gak boleh ngeluh kalau didatangi tamu. Karena sesungguhnya tamu itu membawa banyak berkah dan mengeluarkan banyak bala. Ini hasil ceramah Pak Suami bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Intinya, tamu membawa berkah dan kebaikan saat ia datang, dan saat ia pulang ia membawa semua keburukan dan bala dari rumah yang didatangi. Makanya dianjurkan untuk memuliakan tamu. Waalaikumsalam. Bentar Nan. Jawab Hamad memakai lagi baju kokonya, dan mengambilkan bergo Baby untuk ia pakai. Kamu tidur aja. Gak usah duduk dan ngambilin air. Biar aku yang sediain. Sama mesan dari depan. Kamu istirahat. Hanan maklum kok. Ucapnya dengan lembut dan membantu Baby memasangkan kerudungnya. Menarik selimut sampai menutupi dada Baby. Kan? Lihat aja. Walaupun temannya sendiri yang baru aja dia temui. Yang namanya tamu, wajib Hamad itu repot buat minum kek. Makanan kek. Apalah, yang penting ada suguhannya. Ia lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Membukakan pintu untuk Hanan. Lama benar. Jeti mikir yang enggak aku. Gumamnya dan duduk di ruang tamu. Emang kalau aku lagi yang enggak, kamu bakal pergi. Tantang Hamad lagi, Baby hanya tersenyum kecil mendengarnya. Emang hampir aja terjadi yang enggak. Otak mesumnya udah enggak tertolong. Untungnya Hamad ngingetin kalau Baby mesti istirahat total. Jadinya batal deh. Bermesum Ria. Pergi. Hilih. Enggak, malah tambah aku gedor. Enak aja. Temannya lagi senewan kamu malah enak-enak. Tembok ya berkepritemenan gitu. Keluhnya belak-belakan. Haha. Kamu minum apa Gus? Bojo sedang sakit. Tak suruh tidur. Kasihan dia. Baru pulang dari klinik sudah dapat tontonan tegang dan pikiran terus. Jadi aku suruh dia tidur aja. Aku pesankan minumannya. Ucap Hamad yang kini memegang ponselnya. Dia akan menelepon si Agus. Pemilik toko kedai kopi di depan pondok. Pesenin kopi susu anget Mat. Sama kalau pesannya ke Agus. Sekalian. Tahu campur 1. Gak pedes. Kasih kerupuk yang banyak. Gitu. Bilang aja untuk Gus Hanan. Dia juga udah ngerti. Request, ya hei. Gus Hanan dengan kelakuannya yang kadang ajaib. Tapi ya diturutin aja sama Hamad. Namanya teman, ada ucapan sahabatil jannah. Ya Hanan ini insya Allah. Assalamualaikum. Gus. Pesan kopi susu anget 1. Untuk Gus Hanan. Tahu campur untuk Gus Hanan 1. Saya 1. Saya juga minta kopi anget. Item pet aja. 1 M. Bentar. Hamad berdiri dan menghampiri istrinya. Memeriksa apa Baby sudah tidur atau belum. Sayang kamu mau tahu camur. Tawarnya lembut dan pelan. Baby yang merem-merem biasa. Mengangguk. Senyum kecil. Sama minta teh anget dong mas. Hehehe. Siap. Hamad berbalik dan berjalan ke depan lagi. 1 lagi tahu campurnya. Gak pakai cabe. Teh manis anget 1. Antar ke rumah saya ya Gus. Hamad mematikan panggilan dan kembali duduk manis. Siap menerima curhatan sang calon penerus pimpinan pondok. Katanya sakit, tidur. Kok mau? Nyamber aja ada tahu campur. Gumam Gus Hanan meledek Baby. Biarin. Lapar. Balas Baby tanpa beranjak dari kasurnya. Hamad hanya tersenyum lebar. Jadi bagaimana ini Gus? Apa yang bisa saya bantu? Pendapat kamu Mat. Apa sebaiknya yang aku lakukan? Aku ingin nikah sama Dijah dalam waktu dekat. Kalau disuruh nunggu lagi aku gak kuat. Gak sanggup aku. Sudah lama aku nunggu. Ini keinginan nikah sudah dibun-ubun rasanya. Keluhnya dan Baby terkekeh di kasur. Cia ngebet. Sika. Anak ini. Omel Gus Hanan kesal mendelik ke arah kamar. Tapi ia cukup menghormati sahabatnya yang ada di depan.
Walau ia merasa Baby adalah adiknya sendiri. Tetap saja, perempuan itu adalah istri dari sahabatnya sendiri. Nyamber aja kayak petir. Lalu, Hamad menengahi. Agar bahasan gak melebar. Tadi aku bicara sama Ningningrum dan Buya. Umi sepertinya masih tak mau diajak bicara. Malu dan sedih sepertinya. Karena kejadian tadi. Aku jadi kasihan sama Umi. Jadi korban aja umiku itu. Intinya Buya dan Ningningrum bilang. Kipet lo gitu loh, Mat. Jangan ada ramai-ramai. Karena kalau ada acara besar, otomatis ngundang Kiai Holil. Lah moso iya aku ngasih undangan pernikahan dan aku sama Dijah. Bukan sama anaknya. Ngeketiga sih kamu, Mat. Gimana drama si malakamanya aku? Keluh Gus Hanan lagi. Wajahnya memang terlihat gundah. Hamad hanya mengangguk, paham dengan kondisi rumit ini. Kasihan juga Kiai Rosak. Yang selama ini menjalin hubungan baik dengan Kiai Holil. Tapi endingnya begini. Misa berkesan memutus tali persahabatan. Mereka diam lama. Gus Hanan terus memberitahu detail apa yang terjadi. Dari awal sampai akhir. Jadi, si Melati ini dapat kabar, entah dari mana. Anak santri palingan. Kalau aku ini mau nikah, mau ngelamar orang. Lah, dia itu nebak karena Buya beli kerdus. Itu loh kotak buat seserahan yang bening. Itu doang. Dan mereka nebak kayak gitu. Lah kan bisa aja. Itu buat Ningningrum. Bukan harus aku. Atau kalaupun aku, juga calonnya bukan sama dia. Gimana sih? Gak habis pikir gitu. Keluhnya mengacak rambut stres. Sabar. Nan. Sabar. Iya. Lah terus. Dia langsung hubungi abang dan orang tuanya. Minta dimintakan ke sini. Karena dia bilang ke ayahnya. Dia akan dilamar sama Gus Hanan. Jadi ayahnya siap seserahan balasan. Kan? Ngotak gak sih, Mat? Ngotak apa gak coba? Aku ini hidup lama. Tapi baru nemu modelan begini sekarang. Tahu gak? Ini bahkan di luar nalar daripada kisah kemarin aku ke pelosok. Itu kemarin aku kira sudah kisah paling aneh bin ajaib. Kisah cinta segi berapa tuh? Aneh deh pokoknya. Segi 4, apa segi 5 tuh? Banyak. Jadi suami istri selingkuh masing-masing. Yang suami selingkuh sama jin perempuan yang modelannya kayak Kunti. Yang istri selingkuh sama genderuwo hitam. Lalu waktu kepergok ada pocing datang di depan rumah. Apa sih pocong cemburu sama si Kunti apa sama siapa coba? Itu udah di luar nalar. Dan ini aku ngalamin yang kayak begini lagi, Mak. Allahu Akbar. Keluh Gus Hanan benar-benar lemas. Baby mendengar kisah itu bangkit dari kasurnya dan terkekeh berjalan mendekat. Ia duduk di samping suaminya. Walau lemas dia segar-segarkan demi bisa fresh dengan cerita aneh itu. Hehehehehe, kok bisa ya? Gumamnya nyengir lebar. Kinian aja demen. Intinya ini di luar nalar beb. Bukan ceritanya seru. Omel Gus Hanan lagi. Hamad mengelus kepala istrinya dan meletakkan kepala istrinya di pundaknya. Memeluk dari belakang. Dia memposisikan duduk di belakang Baby. Ini lagi. Masih kurang sakit hati apaku? Kalian tambah lagi. Baby malah ngakak karena kelakuan Gus Hanan itu. Hehehe, namanya juga suami istri Gus. Biar semangat nikahnya semakin membara. Berjuang. Demi masa depan dan pelepasan apa yang sudah lama tertahan. Ucapan Baby itu membuat Gus Hanan ingin memukul Baby. Saking ada suaminya. Jadi Gus, gimana ceritanya cinta segi banyak itu? Kok bisa suami istri sama jin-jinan? Kisahnya berawal dari mana? Sampai kemana? Kamu ini Beb? Ini lagi bahas apa yang harus aku lakuin? Kok malah minta ceritain cinta segi 5 makhluk tak kasat mata sih? Omel Gus Hanan. Lah, tadi cerita. Kalau kisahnya Gus Hanan kan udah tahu akunya. Ya gak tahu. Kayaknya suami istri itu tobat dan masuk ke sebuah area pondok. Mondok beberapa bulan di sana. Di Ruqyah. Tapilah. Biar hilang dari urusan begituan. Udah kelar. Terus aku ini gimana kisahnya? Ceritanya bagaimana aku ini? Gimana ceritanya aku bisa nikah sama Dijah? Dan ini juga. Aku gak tahu keadaan Dijah bagaimana di sana.
Aku takut dia dibully di sana. Karena Melati. Masalahnya Melati ternyata nggak pulang ke rumahnya. Masih di sini. Aduh, ampun deh. Gimana lagi aku sama dia? Heran. Hah? Ning Melati gak pulang juga. Kok betah? Tanya Baby heran. Kalau dia jeti Ning Melati mah dia ogah kesini lagi. Ogah ngeliat Gus Hanan. Dan semua yang berhubungan dengannya. Tapi yang Baby jelas heran adalah Ning Melati itu cuantik loh. Cuantik. Pakai pol cantiknya. Kok mau dia begini sama Gus Hanan? Dia ibarat kata merendahkan dirinya sendiri. Mempermalukan dirinya sendiri. Dan membuat malu keluarganya. Juga buat serba rumit untuk keluarga Pak Kiai Rozak. Dia itu cuantik, anggun, cerdas, pintar keilmuannya. Urusan cowok sih, pasti banyak yang ngantri. Masalahnya, kenapa dia mentok di Gus Hanan? Itu aja yang jadi masalah. Plus, kalaupun Gus Hanan mau nikah sama Dijah, tapi posisinya Ning Melati masih di sini. Apa gak tambah runyam? Emang kadang urusan manusia itu lebih runyam dibanding urusan cinta segilima si Kunti. Mepoci. Via suami istri itu, mereka jalan keluarnya tinggal di Rukiah. Lah kalau Ning Melati sama Gus Hanan. Plus Dijah. Siapa yang mau di Rukiah? Dan bisa jadi nanti yang Rukiah dibenerin mahrojul hurufnya. Lah ini ahli semua orangnya. Hemf. Kamang. Begini. Ini saran. Kita ambil simplenya. Termudah dan tersederhana. Buya sama Umi setuju kamu sama Dijah? Tanya Hamad dengan sabar. Baby menengok ke arah suaminya. Semakin ia lihat, semakin ia kagum dibuatnya. Ini baru suaminya. Tegas, berkesan ketus. Tapi dia manis kalau dikasih gula. Maksudnya kalau momen tertentu itu dia manis. Tergantung cara pandang kita aja sih. Sama tergantung nasib. Kalau dia lagi emosi mah kelar. Kamu mau nikah sama Dijah, tapi masalahnya ada Ning Melati di sini. Keluarga Kiai Holil juga jadinya renggang karena urusan barusan. Keluarga Dijah sudah setuju juga. Dijah juga. Kan? Tanya Hamad lagi memastikan. Kini Gus Hanan mengangguk mantap. Mereka siap kesini. Tinggal nunggu kapannya aja. Tapi Mat, aku masih khawatir sama Dijah sih, kondisinya sekarang. Nah, itu. Kita tunggu dan konfirmasi dengan bantuan Baby. Biar nanti dia ngecek ke sana. Kita planning dulu. Ini hanya usul. Kita brainstorming. Cari yang terbaik. Rencana paling baik untuk urusan kamu. Biar sama-sama baik. Win-win solution. Sama seperti kisah cinta segilima antara dua manusia dan tiga makhluk itu. Baby menepuk paha suaminya karena Goya juga fokusnya. Hamad terkekeh. Maaf. Tapi emang bombastis banget itu kisah Nan. Bisa dibuat novel itu. Atau setidaknya buat thread di Twitter yang serem-serem gitu laku. Biasanya. Orang ini. Ya Rob. Keluh Gus Hanan sampai nyebut. Hamad terkekeh lagi. Apalagi Baby. Ia bahkan kini sudah lemas cekikikan sambil nyender di bahu suaminya. Menambah rasa kesal Gus Hanan saja. Gini. Jeti Ahsan. Kalian nikah sederhana aja. Mau pakai kuaya gak apa. Tapi sederhana. Bahkan kalangan pondok juga Ahsan. Sebaiknya gak tahu. Ya karena di sana ada Ning Melati. Kayaknya dia stay di pondok sampai sekarang karena urusan itu. Jadi mungkin dia mau tahu. Siapa yang mau kamu nikahi. Dan gak mau suzon. Takutnya dia mau halangi. Kan kita wajib jaga-jaga. Nah. Baiknya kalian nikah sederhana. Super sederhana. Dan kalau perlu gak di rumah Buya dan Bunyai. Di rumah ini. Mungkin. Seadanya aja Nan. Yang penting sah. Lalu. Cari momen adem. Baru kamu umumin. Kan sudah sah. Kamu sudah tenang. Dijah juga sudah ada ikatan sama kamu. Dan Pak Kiai dan Bunyai gak serba salah juga mengenai pernikahan ini. Usul Hamad. Gus Hanan bertepuk tangan. Setuju. Gitu aja. Tapi, apa Dijah mau? Dulu aja pernikahannya besar banget. Masa sekarang tim-tim? Ya itu urusan aku Gus. Nanti aku tanyain ke Dijah. Tapi aku makan tahu campur dulu ya.
Lapar. Ya Allah. Kamu lapar sayang. Kok gak bilang sama Mas? Tahu gitu aku beliin dari tadi. Mana sih si Agus ini? Lama. Keluhnya lembut dan mengelus kepala baby lagi dengan lembut. Gus Hanan memajukan kepalanya ke arah Hamad. Mas, aku juga lapar. Minta dielus juga kepalanya. Rengeknya benar-benar menyodorkan kepala minta dielus. Aku ngelus baby itu pas. Suami istri ngelus dengan kasih sayang. Lah aku ke kamu Gus. Apa gak kayak kucing hilang sama majikan barunya? Sempro. Aku dibilang kucing. Mereka terbahak bersama. Seperti masalah rumit barusan sudah terpecahkan dengan sendirinya. Hilang sudah gundah gulana mereka. Khususnya Gus Hanan. Dia seperti dapat jalan keluar, walau baru rencana. Tapi ada harapan untuknya dan dia optimis. Untuk baby. Ia bahagia karena bisa bersama dengan suaminya lagi, dan mengetahui temannya akan dapat kebahagiaan dengan menikahi crush pertamanya. Hanya Hamad saja yang merasa dirinya janggal. Kenapa ada yang aneh? Ia senang dengan semua ini. Semua tawa itu murni dari hati. Ia ikut suka, senang dan bahagia dengan semua ini. Ia bisa ingat dengan istrinya. Temannya akan menikah. Dan Dijah akan menemui jodohnya. Insya Allah. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Ada sesuatu tadi yang sepertinya aneh. Apa? Tapi apa? Hamad menepuk paha Gus Hanan tiba-tiba. Aku mau tanya. Ini serius. Kenapa tadi aku merasa melihat orang yang familiar? Aku baru ingat. Itu. Perempuan itu. Aku kenal. Siapa? Aku ingat dia. Pernah kerja. Apa pernah jadi santri kita? Dia itu. Dia. Wajah dia selalu muncul di dalam kepalaku, di depanku. Seperti dia ada di depanku persis. Wajah dia terus yang muncul waktu aku masih gak ingat baby. Aku familiar sekali. Dan kini baru sadar. Wajah dia jauh beda dengan baby. Tapi kenapa aku jadi salah mengenalinya? Gumam Hamad semakin lama suaranya semakin rendah. Seperti dia sedang memproses hal yang sulit sendirian. Dia seperti orang gremeng sendiri. Siapa dia? Kenapa aku lupa namanya? Gumamnya lagi. Baby ikutan tegang. Menunggu ucapan Hamad selanjutnya. Karena kalau itu semua benar, bisa jadi mereka dapat jawaban dari semua teror santet itu. Kalau benar Hamad disantet, siapa perempuan itu?